Kau jangan salah beda. Ada lempeng dekat Myanmar ni. Ada 2 tumbukan lempeng tau. Bahagian atas tu, bahagian utara, itu lempeng India. Sebab ada 2 sumber gempa di situ. Kiranya 2 sumber gempa ni dia akumulate, akhirnya menyebabkan kerusakan yang besar lah dan bersifat dangkal. Maksudnya hanya 10 kilometer kemudian digenerate ke atas permukaan. Kak, baru-baru ini aku tengok ada berita dekat Myanmar ni ada gempa sampai berakibatkan ke Bangkok. Getaran dia tu. Kami rasa dekat sana tu kat Myanmar ni tak ada gunung, tak ada lempeng, tak ada laut. Macam mana boleh gempa ni? Kau jangan salah beda. Ada lempeng dekat Myanmar ni. Ada 2 tumbukan lempeng tau. Bahagian atas tu, bahagian utara, itu lempeng India. Oh, lempeng India. Bahagian selatan dia adalah lempeng Eurasia. Kira 2 lempeng ni yang dari arah utara selalu menekan ke arah southeast, ke arah tenggara kan. Macam ini. Yang bawah ni selalu menekan arah northwest. Macam inilah dia menekan. Jadi bertabrakan. Tabrakan inilah menyebabkan pergerakan dia terjadi secara strike slip. Strike slip maksudnya bergeser secara menyisi lah. Dan yang fatalitinya, kenapa macam boleh banyak korban, banyak bangunan yang runtuh. Ya, besar kali macam gempa dia tu, kuat kali rasanya. Sebab ada 2 sumber gempa di situ. Kiranya 2 sumber gempa ni dia akumulate, akhirnya menyebabkan kerusakan yang besar lah dan bersifat dangkal. Maksudnya hanya 10 kilometer kemudian digenerate ke atas permukaan. So apa sahaja yang ada di atas permukaan tu akan bergoyang lah mengikut pada gelombang tersebut. Sebab itulah yang dekat Bangkok tu terdampak kan, sampai bangunan dia runtuh yang tengah construction tu. Itu berarti selain lempengan tu, apa lagi yang menyebabkan gempa ni? Yang menyebabkan gempa tu yang memang paling utama adalah pergerakan lempeng yang sifat dia menerus lah. Kira dalam 1 tahun ni pergerakan di situ 1 hingga 18 mm per tahun. Dia punya slip rate, kita cakap kecepatan dia ni. 2 sumber gempa ni punya sifat slip rate yang berbeza-beza. Kira terus bergerak lah. Gunung Ganang pun sebenarnya bergerak, walaupun tak cepat lah pergerakan dia macam manusia ke, macam kereta ke. Bila pergerakan ni secara terus menerus, secara continue, sebab tu dia dalam masa tertentu dia akan rupture lah, akan rusak ataupun deformation, akan mengalami pengerusakan yang besar semacam itu. Satu lagi ni beda. Ada orang bertanya-tanya kan, sampai ke gempa ni sampai Indonesia? Sampai emangnya? Ni yang menjadi ketakutan besar kan masyarakat di kawasan Kepulauan Riau dan sekitarnya. Sebab kita dekat area Sumatera kan. Sebenarnya sumber gempa di Myanmar ni disebabkan oleh patahan yang nama dia adalah patahan Sagaing ataupun kita sebut sebagai Sagaing Fault. Patahan Sagaing ni sebenarnya dia berhenti di atas utara Aceh, Sabang. Dekat berarti Bila di atas Andaman lah kiranya. Di Laut Andaman ke bawah sampai ke Sumatera, itu kita sebut sebagai Sunda Megathrust. Berbeza. Yang Sunda Megathrust ni dia bergerak naik. Kalau yang Sagaing dia bergerak mendatar. Kiranya tak akan sampai lah di kawasan Indonesia. Kerusakan akan berdampak di kawasan Yangon, Naipitau, Shan. Kemudian itu masih daerah Thailand masih kawasan Myanmar, Bangkok dan sekitarnya lah. Jadi ada satu budak Pulau Bintan ni Kak, namanya Andi Budra. Dia ni waktu pas kejadian gempa tu, dia lagi dekat Bangkok. Jadi dia share-share lah terus di story kejadian-kejadian gempa dekat sana tu. Berarti kan sampai kan ke tempat dia tu kan? Kalau yang tu kes dia, Indonesia ni sangat kreatif beda. Orang-orang dia suka buka jasa titip alias just tip. Ya, dia memang buat just tip kat sana. Betul. Tapi nasib baik dia tak jumpa Yusuf Hamka kan. Pula. Kalau tak kan dia boleh share kan pengalaman antara Just Tip dengan Yusuf Hamka yang suka membangun tol kan. Infrastructure. Nanti ada pula lagi-lagi tiba-tiba ada pula nanti tol dari antara Bangkok ke Indonesia. Yes, correct. Buat Andi Budra, engkau ni masih dekat Bangkok, kau dah masuk Indonesia lagi. Aku ni risau tengok engkau share-share bangunan runtuh tu. Jangan sampai kau nanti tak selamat pula kat sana. Balik cepat-cepat. Orang dah raya kat sini. Tapi Andi Budra, aku nak titip pesan kat engkau ni. Bagus engkau berakam banyak-banyak, ambil data
banyak-banyak surface rupture, ground fissure, segala macam deformation kat sana kan. Boleh nanti untuk data research aku. Aku tak perlulah pergi masuk sana sebab aku takut. Nanti boleh lah dapat fee lah. Honor kan. Nanti kau punya data tu bolehlah jadi masuk endorsement aku kan. Kak, sekarang kan di Indonesia ni ada namanya Anak Krakatau kan, Gunung Anak Krakatau. Berarti kan sebelumnya ni ada Krakatau yang lebih besar lagi. Kalau misalnya orang Indonesia sebutnya tuh Krakatau Purba. Terus ada juga yang cerita katanya Gunung Krakatau Purba ni kan meletus, terus sampai menyebabkan perpisahan antara Sumatera, Pulau Jawa sampai ke pulau-pulau mana lah yang besar-besar ni kan, terpisah semuanya. Jadi dalam sejarahnya nih, gara-gara meletusnya Krakatau Purba itu pun Demang Lebar Daun tuh kan pindah tuh ke Pulau Bintan, ketemu sama Wan Sri Beni. Dari Palembang pergi ke Bintan. Terus dia ni buat kerajaan baru di Bintan. Itu tuh zaman-zaman Sang Nila Utama tuh Kak. Jadi kakak ni bisa tak jelaskan kenapa agaknya Gunung Krakatau Purba tuh boleh meletus sebesar itu? Kalau tentang sejarah secara kerajaan, memang akak tak ambil banyak tahulah. Tapi ni apa yang akak tahu ni daripada segi geologi. Secara tektonism, sebenarnya antara Sumatera, kemudian Malaysia bahagian barat, Borneo, itu dulu satu lempeng. Nama dia Lempeng Sunda beda. Kemudian lempeng ni lama-kelamaan mengalami hanyutan. Bila hanyutan ni terjadi, itulah berpisah sekarang. Sumatera ada bahagian dia sendiri seolah-olah terpisah. Kemudian Malaysia bahagian barat pun terpisah. Dan Borneo pun terpisah kan. Akak rasa jawapan dia sebab teori yang dinamakan teori hanyutan benua. Macam itu. Yang diperkenalkan oleh Alfred Wegener. Sebab itulah yang tektonik ni, kenapa dia rumit beda? Sebab pergerakan dia masing-masing punya arah masing-masing. Contoh macam lempeng Eurasia ni kan, selalu menyesak ke arah dari bahagian dia kan, bahagian northwest ni selalu bergerak menyesak ke arah southeast, ke arah tenggara kan. Tenggara. Sebab itulah perkara ni, kenapa kawasan-kawasan yang macam dekat timur Indonesia, contohnya Sulawesi, Maluku, kemudian kawasan Papua, itu selalu terjadi gempa bumi lah. Maksudnya berbanding di kawasan-kawasan lain, kawasan tu lah yang vulnerable, maksudnya terlalu kerap terjadi gempa bumi. Nah, kemungkinan besar tektonism ni pun membentuk banyak geomorfologi. Contohnya tadi yang Beda cakap, ada anak Krakatau dan bahkan bapak Krakatau kan. Krakatau Purba. Memang betul lah tadi. Krakatau tu dia, kalau nak tengok sejarah dia, macam mana dia meletup, kira-kira sama sifatnya dengan anak dia. Kira kalau anak dia sekarang meletup kan menyebabkan gempa bumi yang di Banten hari itu kan, yang beberapa tahun lalu tu menyebabkan beberapa grup band tu ada tsunami kecil lah. Kiranya ibu dia membawa sifat yang sama, lebih dahsyat lagi daripada anaknya. Macam tu. Kita tinggal menunggu hari lah. Perlu adanya prediction ke hari depan, ke masa depan. Kira-kira macam mana efek dia. Macam tu. Betul tak kalau misalnya kemarin tu ada yang cakap Krakatau Purba ni yang menyebabkan juga sampai ke luar negara getarannya. Bahkan sampai ke Australia, sampai ke Malaysia, Singapura. Kalau itu memang betul lah, beda. Kenapa sedahsyat itu? Kita tengoklah, memang tak hanya Krakatau lah. Gunung Toba, Danau Toba menjadi sekarang kan. Itu adalah bahagian kaldera. Sebenarnya dulu gunung api yang cukup dahsyat. Sama juga dengan Krakatau. Kenapa menyebabkan dia boleh terjadi tsunami, boleh memecah belah, seolah-olah ada perpisahan antara beberapa pulau. Itu disebabkan daya tektonism, daya dalam bumi yang menyasak sehingga ada perpisahan dan ada bencana-bencana susulan lah. Semacam itu. Dan ada lagi gunung yang memang dahsyat juga, Gunung Tambora. Itu juga efek dia sampai keluar negara. Kat mana tu Kak? Asal kau tahu beda, sebab Gunung Toba ni meletus, di Eropah mengalami kelaparan pada zaman itu. Orang macam mana pula bisa macam gitu? Karena dia punya debu tu sampai Eropah sana. Sebab itulah 1 tahun di Eropah dia orang cakap apa? A year without sun. 1 tahun tanpa matahari. Kau bayangkan kalau 1 tahun tanpa matahari, apa yang agak-agak boleh terjadi? Tak ada makanan lah Kak. Iyalah. Sebab tu tak ada makanan beda dekat sana. A year without sun ni perkara yang maksudnya tak mudah lah. Setelah terjadi tu, dia orang ada lagi penyakit yang disebabkan oleh tikus. Tipes, kolera, apa semua berkembang lah. Sehingga makanan kurang, penyakit banyak. Udara pun tak bagus Udara tak bagus, tak boleh nak keluar rumah. Macam-macam lah efek dia. Kak, kalau dekat Sumatera ni Kak, ada namanya Danau Singkarak. Singkarak ni dari Gunung Singkarak juga atau macam mana Kak? Soalnya danau dia ni kan besar juga macam Danau Toba. Okey, tu pertanyaan yang bagus beda. Kalau kejadian Singkarak ini disebabkan oleh patahan Singkarak yang berdekatan dengannya lah. Karena ada patahan menyebabkan
disebabkan pull apart basin. Kira ada danau yang disebabkan ada bukaan lembah. Setelah itu, bahagian bawah tu impermeable, maksudnya kedap oleh air, sehingga air hujan kemudian terkumpul, menjadilah danau sebesar itu. Jadi pembentukan Danau Singkarak ni bukan sebab ada gunung, melainkan sebab ada fault ataupun patahan tadi. Oh, berarti karena ada pergerakan itu, terbuka lah lahan tu, habis tu termasuk air dari hujan segala macam, jadilah dia danau. Begitu. Tapi tetap tak bisa terkuras juga kan? Tapi uniquely daripada Danau Singkarak ni, dia kan bahagian impermeable ni, beda. Tapi bahagian dia ni ada toxic area jugalah. Pada belahan dia ni beberapa tahun dia akan selalu mengeluarkan beracun macam sulfur macam tu. So ikan bilis yang di Danau Singkarak ni kadang-kadang ada yang masanya tiba-tiba mati semuanya. Macam tu disebabkan oleh keracunan daripada bahan yang asid sebenarnya. Sulfuric, bahagian yang sulfuric sehingga tak cukup oksigen lah. Menyebabkanlah itu kematian terhadap ekosistem yang ada di danau itu. Betul. Berarti kalau misalnya untuk orang-orang mancing kat sana tak boleh lah Boleh je. Kalau hari-hari biasa boleh je. Go on lah pergi Danau Singkarak. Dia ada waktu-waktu dia tak? Kalau misalnya sulfur tu terkeluar bila gitu dalam 1 tahun? Yang tu memang uncertainty dia banyak lah, ketidakpastian. Dia pasti ada. Maksudnya ada repetition lah, pengulangan dia setiap beberapa tahun. Tapi memang sulit untuk kita mempredik. Unless kita melakukan penelitian in detail, boleh je dalam bentuk statistik ke apa kan. Tapi memang tiap tahun tu memang bukan hal yang mencengangkan lah kalau terjadi keracunan ikan, tiba-tiba semua ikan dalam Singkarak tu mati. Sebab memang ada peristiwa yang patahan ni ada rongga-rongga dia kan, dari bawah tu mengeluarkan sulfur tadi. Ikan bilis yang ada dekat Bintan ni kan ikan bilis air asin enggak? Kalau misalnya dekat Singkarak ni, Danau Singkarak ni, dia ikan bilis air payau ke air tawar? Kalau yang dekat, kalau yang di Danau Singkarak disebabkan oleh air danau, maksudnya air tawar lah. So memang dia punya rasa tu tidak terlalu berlemak lah macam yang ada di Bintan. Bintan ni disebabkan oleh air asin. So menjadi ikan bilis air asin lah. Lemak dia rasa padu lah kan. Macam tu. Dan orang Pekanbaru memang suka mencari ikan bilis Tanjung Pinang. Kami pun kalau misalnya orang tua balik Jawa tu pasti bawa oleh-oleh dia ikan bilis. Sama lah, orang Pekanbaru akan request. Dia orang akan sebut mana ikan bilis Tanjung sebagai buah tangan kan. Atau tak otak-otak ikan, atau tak sotong. Kat sini tu dia bawa dari sini, bawa ikan selikur.